Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba alaina as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala alaina fihi al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa ihfaz wa ayyidna tatawwat fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama yang pengurusan hormati muliakan gurun tiang perungguh pembimbing hidup tiang perungguh ayahanda al-mukarram wal muhtaram Tuan Guru Haji Adil Rahmatullah Qiha SPD. Semoga beliau, keluarga beliau dan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, keafiatan, umur panjang fi ta'atillah wa rasulih, terhindar dari segala fitnah dunia dan fitnah akhirat. Amin amin Allahumma amin. Yang hormati dan muliakan seluruh pengurus Masjid Nurul Rasyad Rebuan beserta remaja-remaji masjid. Yang hormati muliakan segenap tokoh agama, Bapak Kepala Desa dan staf desa lainnya atau tim safari dari desa tanpa terkecuali. Yang hormati segenap tokoh agama, para asatiz, ustazat, tokoh masyarakat, singkatnya jamaah pengajian Nuzulul Quran di malam niki, di tahun niki. Mudah-mudahan pengajian niki walaupun sederhana pengajian, tetapi di sisi Allah bernilai besar, dijadikan oleh Allah sebagai sebab yang pelungguh mendapatkan ridha, mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala langan bawul dunia sampai akhirat. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah jamaah kadan jari sampun pelungguh sami tiang piringan pengajian langan ayahanda Al-Mukarram baru, bahwasanya Quran niki adalah petunjuk hidup tiang pelungguh selaku temile selamat. Lagu cara selamat no harus terketahu ya, selaku milik ngerokok lagu harus ketahu rokok apa sah bagus li diri tadi sandek batuk kanca berembe dari piaro rokok karis mendak lelebaran karis mendak aharan ya lean mau tu kanca sandek eman kan melet nah piaran kuping gajah dek cukup isi melet doang harus ketahu nabi entan tepi ya baru nepas kan barak ni ke rembe ibu ni nandak mengandul dik mabing haji masa ngandul tu ajarin Quran niki adalah imam saya tirut di bawah dunia cara hidup adik sesuai kanca keinginan pelunasan tiang pelungguh, yaitu jari dengan selamat.
pendekatan kontekstual. Bapak ibu kadang jari adik sak jelap tamu jog dalam hati jaga perumpamaan niki. Ya dia pun tamu jog dalam hati lamut kawih perumpamaan. Girang kesampean isi al-mukarramun para tuan guru. Al-Quran kance diri teniki ibarat HP saksit beli. Lamun tiang pelungguh beli HP baru, pasti lek dalam kotak HP no arak buku petunjuk. Lamun dia arak buku petunjuk pocet kolok lek dalam kotak HP baru no, berarti ia tanda HP no HP imitasi, HP bajakan KW. Mun HP ori, nah mun HP ori, HP asli baru asli langan pabrik, pasti di dalam kotak HP no arak buku kode petunjuk. Nah, HP niki adet ketau cara dekaweh, napi fungsi-fungsi tombol searak di dalam HP niki belangat tahuan buku petunjuk. Kancendah cara terawat HP niki adik kita sabelin merasakan kenikmatannya dalam jangka panjang, alias ndek jelap sida berbicara tekadu kawin arak, berbicara terawat arak le buku petunjuk. Lamun arak dengan beli HP ndek sesuai kaca buku petunjuk. Contoh, HP tersuruh isi buku petunjuk dek man kadu kawin dulu, cas dulu sampai full yang pok kawin. Lagu searan manusia marah firman Allah, saya baca sekori baru, wa kanal insanu ajula. Tabiat karakter manusia niki ndek tawade tergesa-gesa milin jelap kanyan. Ya karakter manusia. Nah, berarti karakter niki harus terlawan jelap niki. Nah, contoh karakter manusia milih jelap sembahyang tarawih bisila. Biaraan tadeng kaca jelap. Nah, pasti jengna jelap. Timak mangkin beweh tiang pelungguh jawab kena adeng lagu pengamalan aten dik sadu. Pasti jelap milih. Ya. Apa-apa itu sudah karakter manusia. Marabasen ayahanda sabaru la raiba fi. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Yang jari haji ataupun dek jari haji, ojok Mekah ataupun dek jok Mekah, tetap selama jari manusia tama kata al-insan. Nah, sifat karakter semua manusia itu ajula, tergesa-gesa. Nah, jari berkaitan kanci HP sabaru, buku petunjuk suruh cas juluk sampai polia po kawih, ia pone awet. Lamun awet HP no saya untung ite saepen. Awet kan kawih. Lamu tergesa-gesa, ya, dek baru saya colok 2 menit, 5 menit langsung buka, langsung main game. Ah, misal langsung buka WA, langsung buka YouTube, langsung segala-galanya. Apakah yang terjadi? Bateri HP niki akan drop atau jelap sida, lemah. Lemah bateri. Lemak jakan lemah bateri saya gopoh. Ita saya pin. Nabi sebab niki karena tidak taat terhadap buku petunjuk sasin kolo isi pabrikan. Namarak nike umpama. Keselamatan HP niki sudah diterangkan oleh pabriknya di dalam buku petunjuk. Kurang lebih tiang pelungguh niki ibarat HP. Awak tiang pelungguh niki ibarat HP. Al-Quranul Karim niki ibarat buku petunjuk.
berembe cara hidup, berembe cara operasian diri tene adik jari dengan bagus, selamat bahagia dunia akhirat, harus dit kanggo bilin, dit kanggo lepas Al-Qur'anul Karim. Nah niki jamaah, dalam kehidupan sehari-hari lamu tetu atit niki bersih, tiang pelungguh bisa mengambil pelajaran melalui kehidupan sehari-hari tentang diri kita dengan Allah, diri kita dengan agama secara umum. Lamu tetu hati bersih, bisa kita mengambil perumpamaan, contoh-contoh, marak contoh sabaru, beli HP kaitan te diri tekan ce nenek, kaitan te diri tekan ce Al-Quran. Padahal HP zahir awak niki tegal zahir HP, awak zahir niki tegal HP, lagu mata batin tu mikir, beginilah umpamanya saya dengan Al-Quranul Karim. Lagu lamun atit petang jamaah uli paran diri pacu kanya. Nah, ya contoh marak perumpamaan ayahanda sabaru Al-Mukarram luwe akhir zaman niki jamaah, ya engkah dengan milih sembahyang. Nah bareh tiang menjelaskan sedikit beberapa ayat yang harus kita operasikan oleh badan kita, oleh raga tiang pelungguh adik selamat. Apalagi nek selapu bau sakno doang bareh insyaallah lah ni tu kan. Apalagi nek entun tung dasa Quran, tung dasa juz ne marak Nabi Muhammad ya uli al-warasatul minal warasatil kummal, mar istilah dengan tasawuf, yat jari pewaris sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun kelampan hidup te langan baru temeleng sampai tede malik percis mara Al-Quran je, iya wah calon-calon wali Allah, wali-wali kutub penana. Nah lagu ndet mau marak niki jak mana-mana 20% isin Quran niki arak di dalam diri te, arak di dalam awak, dalam arti ia jari pedoman hidup, ia ngeraos, ia bergaul kanca pada manusia sebagai makhluk Allah, lebih-lebih hubungan diri tiang pelungguh kaca di sisi Allah Subhanahu wa taala. Arak lek nuzul bapak bercerita kadus sendiri 2 malam atau 3 malam sah diwan. Kadus sendiri bercerita jaket benasi arak sopok gobok tempuh misi dengan toa, wah dengan lingsir tempuh yang terpandi adem sakembeu ni ye jalur mek terima ilmu ni kadus dawam munah bau kadus jamilu otak munah milu kan, munah milu otak jamilu lah ranggo timun milu menalah jaring kadus si nampuh yin badak kadus lagu untung kadus niki wah berajah agama. Jadi ne ilmu sak tulen jati ilmu mumuah tepandi kadus sunin ndip ngopuh lalu ndip dalah lalu hidup lek bawon dunia ni bebas wah mungkuah pandi misi aku jak selamat tam apa pemilih gawat le dunia ni free. Marak niki model ternyata araan. Jarinya ia bukti wah jamaah, ia bukti dunia niki luik zaman fitnah. Ia putih rak ngaji marak niki mun arak laun nelat pendengah te atau dait dengan tahun telawan, tahu tebing pencerahan, tahu tukar pendapat. Marak niki. Nggih. Jadi Al-Qur'anul Karim niki jamaah lamun arak lek diri te, kita ini akan menjadi hamba Allah terbaik di antara semua hamba Allah. Ya pun arak dalam kaidah dengan Arab, kullu syai'in yartabitu bil Quran fayusbihu aziman. Segala sesuatu niki yang hidup ataupun mati, yang berakal ataupun tidak berakal, tama le kata-kata syai', kata umum. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran, maka orang itu menjadi aziman, menjadi orang yang besar, menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang dimuliakan oleh di sisi Allah ialah manusia selamat langan alam barzah sampai yaumil qiyamah. No, segala sesuatu lamun arah lek Quran lek segala sesuatu no pasti segala sesuatu no ya mulia di sisi Allah. Nabi buktiin. Nah, adik sandik berugung-rugung, adik sandik paran. Nabi arang hanya perkataan angin lalu lah ini. Kita buktikan jamaah bahwasanya bulan tebing kesik nenek, baik bulan atas ataupun bulan bawah, lagu bil khusus terbahas bulan atas. 12 bulan langan bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah sepakat paling mulia bulan ni ke adalah bulan suci Ramadan. Nabi sebab mulia bulan suci Ramadan mengalahi 11 bulan yang lain. Jawabannya unzila fihil Quran. Saya ingat ia tahu bulan terpentun Al-Quran. Mendapatlah predikat kelas derajat di sisi Allah bulan Ramadan menjadi sayyidus syuhur, menjadi rajanya bulan paling mulia. Nabi ya tegawek le bulan Ramadan niki ya dilipat gandakan pahalanya, ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab ni ke jamaah ndak malas-malas beramal. 5,000 korem baik. Ya kok korem mana 1,000. Lalu 2,000 ya lalu api ikhlas dan bulan langan api paling dalam insyaallah besar di sisi Allah nilainya. Maka bahasa ulama Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya Ulumuddin, inna ta'ata kullama usdirat kaburat indallah. Sesungguhnya kebagusan, sesungguhnya ketaatan kalau engkau anggap kecil, itu besar nilainya di sisi Allah. Nah, berlebih kemudian amal kita katakan beramal 10,000, beramal 5,000 ataupun 1,000. Kan anggap ekotik jadi tinggi, tapi penilaian kita berbeda dengan penilaian Allah. Wa ba'da diri nenek di sifat 20 mukhalafatuhu lil hawadith. Sifat nenek beda dengan sifat manusia. 1,000 oleh dulu manusia sekacau dia mau beli kasih dulu. Lalu di sisi Allah kalau dengan hati yang benar bisa membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai buktinya ke sifat nenek mukhalafatuhu lil hawadith. Jadi jemaah dia ulangi nenek tabot-tabot malas beramal 1,000 ataupun sebulan zakat fitrah le masjid niki demi untuk pembangunan. Lagu bahasa sekacot nggih. Nah, bukti selanjut Nabi Muhammad menjadi sayyidul anbiya wal mursalina bal sayyidul khalqi. Nabi Muhammad menjadi rajanya para nabi, rajanya para rasul, bahkan rajanya semua makhluk. Baik itu jenis makhluknya, malaikat, manusia, ataupun apapun namanya makhluk, jangan baik manusia dari atas ataupun manusia dari bawah, manusia yang tidak ada karunia, ya manusia di surga, manusia di dunia, yang penting namanya makhluk selain Allah yang menjadi rajanya, yang paling mulia di antara mereka itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat ulama ya. Nabi sebab Nabi Muhammad memperoleh derajat itu unzila ilaihil Quran. Saya ia tahu betul, saya ia terima Al-Quranul Karim. Ini dia. Malaikat Jibril yang menjadi Raisul Malaikat, yang menjadi ketua malaikat adalah malaikat Jibril. Nabi Muhammad makhluk raja Nabi, raja Rasul, bahkan makhluknya yang paling mulia tentu harus kepada si nenek makhluk dari atas yaitu malaikat paling mulia. Kata pedai kamar ini ya mati yang tunggulah
Ya, namun dengan berkelas buai kemudian di kampus sembarangan di protokol dan si habis belum berkelas buku semelitir. Karena ini modern kan kehidupan sehari-hari. Begitu juga caranya Allah itu sudah ada dalam cara sebenarnya Allah. Allah SWT mempertemukan makhluk atasnya, makhluk gaibnya yang berada di alamul amri, yaitu alamul amri, yaitu malaikat Jibril. Ia jadi ketua malaikat pada kepada Nabi Muhammad. Lagu Nabi sebab malaikat Jibril tepiak sida-sida Allah dari ketua malaikat paling mulia. Jawabannya adalah innahu hamalal Quran. Karena yang membawa Quran ilaihi ay ila Rasulullah sallallahu, yaitu dialah yang membawa Quran kepada Rasulullah. Lailatul Qadar menjadi malam yang tiada tanding. Tiada tanding malam Lailatul Qadar. Ya, melebihi 1000 bulan. Nabi sebab ini karena Quran diturunkan fiha ay fi Lailatul Qadar. Tepatnya di bulan suci Ramadan ini Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini sebagai bukti. Ya. Hari malam ini kan dia boleh malam ini makhluk mati malam ini. Tapi dengan sebab Quran turun padanya dia menjadi mulia. Lalu bagaimana dengan diri yang pelungguh, hati yang pelungguh, yaitu uluk Al-Quranul Karim. Tamu Quran Karim di dalam diri kita. Tentu kita akan menjadi hamba Allah yang mulia. Ya bahasa Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat sebagian hambanya dengan sebab dia orangnya itu mengkaitkan, menghubungkan dirinya, ya, mengkoneksi dirinya dengan Al-Qur'anul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan sebagian hambanya karena dia tidak mau berhubungan badannya dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi kembali di bab yang belum percis kurang lebih perumpamaan sama penelitian baru ibarat HP kayak buku betul. Ya, karena zikir adalah jamaah. Ya, sebenarnya jamaah tulisan-tulisan, amalan-amalan yang bersifat kauliyah itu hanya sebagai pembahasan. Pada hakikatnya itu adalah amalan jawari, amalan badannya. Ambil contoh, amalan-amalan pegawai istidil jamaah sebenarnya itu ibarat tulisan. Dia nak manfaat, lalu dia tegawai. Jadi dia yang menguniki fokus di bacaan, tapi lupa makna bacaan itu di dalam diri ada kaitan. Iya maksudnya. Tapi contoh misal, la ilaha illallah, la ilaha illallah, firul huruf la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah firul huruf. Itu mikir, ulama sangat pikiran aja. Ya, nak kena tahu ya sini. Ya. Saya tahu itu mikir-mikir. La ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Pemangkin 12 huruf la ilaha illallah niki ia dari pegawai Allah. 6 pegawai awak zahir, 6 pegawai awak harus pegawai hati. 6 pegawai harus pegawai isi kota awak sah. 2 ini 6 harus pegawai isi pegawai hati. Pegawai batin. B pegawai kesimpulan dari kalimat la ilaha illallah. Jadi ini yang mengucap la ilaha illallah berkata la ilaha illallah berdeka sembahyang gitu kan. Padahal maksud sembahyang wa harap legal la ilaha illallah. Ya bahasa ulama Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Sajjah mengarang. Kita kutip tanya ni. Hari-hari tiang ini ada anak dari tinggi si Ayahanda Al-Mukarramah. Ya, dikasih satu syekh.
Ya, jadi dia cukup ucap la ilaha illallah niki buat yang boleh dia nenek. Apalagi teman-teman barangkali dia jadi dia jadi talok dengan zikir mereka Naqsabani, lalu salah cara terima, salah cara pegawaian, kusin barang tiang yang kita tak katakan no. Lalu jaga dosan, bicara sekarang adik para bahasa lalu ayat double, adik ilmu diterima niki bersama. Ilmu niki tak sampai petok, lamun salah tempat salah cara amalan, burung terlalu aku tersidat, petak. Niki, ya ibarat people, kalau bahasa lain kalau people ini tujuan adik sama, adik sakawin dia anaknya ya, lalu people petok, uli burung, saya petak saya ngelak lalu people saya kawin, sia-sia menjadi kamu, sia-sia. Jadi ini sekedar tutup dengan kalimatul munajat. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi wa a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Misal, ya Allah, sida tujuan hidup perlu buktian. Ilahi anta maqsudi, ya Allah, sida tujuan hidup perlu buktian. Bicara tujuan hidup nenek dari tujuan hidup perlu buktian. Dia cukup isi ucapan. Wallah kamu lebih reda ya Allah si petak perlu pegawai berhenti cara dengan dia nenek dia cukup hanya sekadar ucapan wa'atini mahabbataka ya Allah kubik kasih sayang membantu kita lah jemaah mau beli hindarkan haus mana jadi mau mati kan mau belian HP sekarang belian jilbab sekarang dia beli ya dalam awal mana-mana 5%. Beli asapnya mana-mana air 10%. Riba. Nah, ini riba tergantung pengambil karena ini ya Allah mungkin nenek sini. Ya Allah berikan kepada perintah nenek mau. Perintah nenek. Wow ini ya Allah berikan kepada cintamu kasih sayangmu. Lalu mati ini. Kita katakan. Nah, amalan dia. Wa ma'rifatak ya Allah berikan saya pengetahuan tentang dirimu. Lalu malas ngaji. Diri ini jadi kan, berarti sobianya ada sama dia nenek, ada sama kasih sayang nenek, kaca ada terbukti nenek ini dari tujuan hidup harus operasian awak nenek, awak yang punya marah pemilik nenek. Dedek sobul ucap palangan dewe, dan dek gawe segala sesuatu isi awak niki, lamun dia pemilik nenek. Pombe yang kita makin tiang jam pelulusan tiang jamaah, pombe yang tahu pemilik nenek no. Jawabannya tiada lain adalah Al-Quran Karim. Mun dia yang tahu pemilik nenek jamaah. Mun marah manusia piwal ajaran kaji Quran berarti pada telan manusia no. Di sini ajaran tiang tunggu, sini tiang tunggu lawan pemilik nenek, lawan pemilik nenek. Jadi la ilaha illallah niki 12 huruf. Jadi zahir menang beto taharah. Nah, ia Quran terbaik wudu kan no. Wudu. Saka dua salat, sembahyang. Terus ausiam atau siamun puasa. Keempat zakat. Zakat fitrah ataupun zakat kelima haji. Nomor 5 haji. Yang terakhir nomor 6 adalah al-jihad. Berperang. Lalu kan mampu gawe saniki bis mampu gawe sabaru. Toh. Cung si Nabi ke lamun bakal wudu ndak apa-apa wudu. Nah, wudu zahir niki ada jamaah berbeda sebenarnya berbeda. Seolah-olah berbeda di lisanul hadis dua berbeda. Ya lisanul hadis berbeda muni di pati yang pelungkup aku dua no si muni. Nek bero ni si muni aku dua no muni di pati yang pelungkup. Wudu zahir niki. Seolah-olah kurang lebih dari tidak. Berkat muni manusia sagawe wudu. Manusia sagawe wudu. Kerajin besok semua, kerajin besok imam, kerajin besok naik. Enak, harus besok awal sadalam.
Iaitu hati. Ia membahas Siti Aisyah Ummul Mukminin, Siti Nabi radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ta'ajjabtu minan nasi yaghsilu a'dha'ahu fi kulli yawmin wa laylatin 5 marratin wa la yaghsilu qalbahu min al-adghan. Bahasa Siti Aisyah bangga kepada si manusia rajin wudu 5 kali setiap semalam, lalu dia buat wudu anak dia buat persiakan. Amalan ini sudah persiakan, jangan sifat-sifat saat dia kudu kena marakan sifat sombong, sifat diri paling hebat, sifat diri paling pacun, sifat pelit, sifat api saya, kata-kata perasaan saya dalam diri ini perlu bersih. Lawan diri. Salah satu cara kita bersih Quran akhir ini jamaah adalah Al-Quranul Karim. Nabi kepada jamaah, inna hadhil quluba tasba kama yasbaqul hadida. Qalu ya Rasulullah kama jalaluha? Qala tilawatul Quran. Bahasa Nabi, sesungguhnya hati manusia ini bisa berkarat marah besi bakar isi air. Karat. Kedua sahabat, ya Rasulullah, lamun ate berkarat Nabi segi karat dari mones malik. Ate sak mones ni, dia ate sak mele dengan pengajian. Ate sak mones, dia sak mele geger kalau kebagusan. Enak kalau kebagusan geger. Itulah ciri-ciri ate dengan bersih. Ya Rasulullah, berbicara dengan bersih ate manusia sama karat baru. Dijawab isi Nabi, qala tilawatul Quran. Bacalah Al-Quranul Karim. Kayak dia menduwe ini jamaah. Setiap kembali ojo pembahasan awal sonet, beberapa ayat yang perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dia cara nuzul Quran. Ya pertama, ya terkandung Qurannya ojo dalam diri. Hari ini jadi pegawaian awal. Nah, ia kena nuzul Quran. Bahasa Al-Muqarrab ayat yang sabar. Beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang dia akan mengutarakan. Yang pertama, wa aqimus salata wa atuz zakata wa atii'ur rasula la'allakum turhamun. Wahai manusia, pada gawe sembahyang, pada gawe zakat, sebulan zakat, kancil taat, apa juga saja di sini Nabi Muhammad. Lah gawe satan lune, ya, gawe satan lune taat kepada Nabi berarti apa bahasa Nabi yang kan? Jadi tak semuanya kata taat kepada Nabi. La'allakum turhamun. Ya berarti ini langsung berbakat ini. Ya kunci dia penyebab yang selamat lewat dia dari pengadilan lewat yang menunggu selamat atau nenek dia dan rumah. Ia kembali masih ini. Turhamu la'allakum turhamun supaya si daripada manusia mendapatkan kasih sayang Allah. Wa akini ma'arif mahabbatak sebab harus gawe satan ini. Gawe sembahyang lima waktu. Bermbe-rembe ketika mengaji kalian jari bapak sedikit, ya, bermbe-rembe ketika mengaji, bermbe-rembe pada alam mengaji, dek kamu lupa saat sembahyang lima waktu. Dek kamu lupa dia waktu kemilik nenek sembahyang lima waktu ni. Dek Nabi Muhammad kemilik, dek tuan guru kemilik sembahyang lima waktu ni. Sembahyang lima waktu ni sebagai kemilik adalah sepiak yang perlu harap dalam dunia ini. Ada separuh dengan ia cara lebih pemahaman tiba kaumnya, tiba baturnya. Menyok engkau bersembahyang lima waktu. Nenek Nuh perintahan selaku malaikat sujud untuk Nabi Adam waktu Nuh. Itu Adam Nuh. Pondenara kita dalam Quran tersebut Nabi Adam sujud untuk nenek boleh. Secara akal saya boleh ada istilah ya Adam
eksplisit secara jelas terang-terangan nenek pintanan selaku malaikat sujud Nabi Adam Yuni doktrin itu Puita ada no. Sedangkan di dalam Quran Karim dengar sakit-sakit ayat sudong-dudong dia ini. Dengar tak sepotong ayat wahai Adam sujud kepada aku. Uni mikir terus tahu gede uni. Dia bersuruh kepada Tuhan itu. Amaran ini kan. Atau mari doktrin MKB nenek. Agung nenek, agungi nenek, kagumi nenek, mulia nenek, yang tongki menanggap kaya. Uni mikir lagi tahu gede uni. Orang terus banyak, hidupan terus. Menjadi yang tunggu kadang jari, namun dengar menolak dengar, MKB nenek. Jawab, jama, ya tak boleh nenek no, jatuh apa sih? Ya tak boleh nenek no, jatuh di penang-penang. Arah sini jawab gitana tak ke. Ya tak boleh nenek, jatuh makin harus tanya. Mbe dalam tahu nenek jatuh Uli berdua kan? Uli jawab, tidak ngomong. Jawab bahwasanya lain dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun katu satu kodok sirah nabawiyah. Satu kodok kelampan Nabi. Baru dia yakin dengan itu, terima. Jadi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj dia tahu dan gawe sebenarnya di waktu ini. Wan baiklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ubah kepada Nabi Muhammad, ya Allah, berhenti jadi gawe. Apalagi sempat yang berjuang ke kodok Nah, ini kan? Selalu dia dengar kita dalam teman tahu kampul hukum jadi teman. Nah, kan? Mundeman tahu kampul sujud ya dia teman. Nabi Muhammad jamaah dia sempat berjuang berhenti jadi gawe. Untuk saminna wa ta'ala itulah namanya rububiyah. Taat tanpa berpikir terhadap perintah Allah. Ia ada rububiyah, ia ada ketupan panjang. Mara ibarat budak kanci majikan mara tuan. Muntesuruh budak ini isi majikan, halo belia ke, belia putih. Halo dia putih jokokan. Dek kantor remes manduk niki. Nah, budak ini ya virus kayak begini toko bebek kayak begini rupiah merek apa terjadi balik balik di sini mulai ini ada trendes lagi lalu bisa jadi dalam trendes lalu hubungan manusia dalam trendes lalu mau trendes lalu sila dimiliki praktekkan trendes lalu silahkan ambil hotel Kemudian mengenai ya kan, menurut pamor, modelnya lalu, mulai lalu ini, ya ini apa budi di rumah sebelumnya, mulai lalu, lagi, kemudian apa ini akan lain 100 menit, kan nyelam terus, apa jadi terus kan, langsung sukai terus, ya, akan terus lalu kayak kita tidak video ini, karena nah jadi kan manusia mengenai selalu adalah kamu tidak satu jamaah uji laut, mau tidak tu wajah jadi pelanggan. Mana? Mutrenes muteri. Dan dia dan Nabi Muhammad sembahyang sedang 5 waktu. Dan menenun do bumi, do alam syahadat niki, alam zahir niki, alam muluk niki, pun tidak dan gawe. Dia pun putus malaikat Jibril sisi Allah ada dia. Petidik Nabi Muhammad dek julun pintu Ka'bah. Ia pun paling afdal sembahyang ini dek julun pintu Ka'bah. Ia tuan kajian Nabi Muhammad bahasa dia tuan peragaan. Ia tuan petidik lah. Mening. Malaikat Jibril langsung contohnya. Saya suruh menonton malaikat Jibril. Saya utus nenek. Saya akan malaikat Jibril suruh menonton ajaran nenek. Oh iya, menurut Nabi Muhammad lana ruku sampai salah. Loki nenek kan sujud. Nah, ini bukan nama berarti loki ini dia kan pemilik nenek. Ano? Dia pun sujud nenek no, milik loki kan. Pasti terus. Put balik juga tua ini terus.
waktu berbeda, tinggal mengaji dalam mengaji ke di kawah dia mengaji dalam bangku dia mengaji si rahasia dan kamu lupa dan sembahyang di waktu karena ini nyadar diri di sini Allah pemiliknya diri. Yang kedua, wa'atu zakat, suku zakat. Nah, baik zakat mal, zakat harta ataupun zakat fitrah. Pemakin yang bahas masalah zakat kedua-duanya. Satu salah satu zakat mal, direct yang sampai ini masalah zakat tembakau. Zakat makruh. Dua usaha makruh ini akhir-akhir zakat. Tadi kan dia berbahas mungkin zakat masalah makruh. Zakat sebagian tidak termasuk. Zakat orang Aceh mungkin jadi usaha. Bahkan di dalam fiqh zakat Syekh Al-Qadhi mufti Mesir di waktu itu ada kitab kompilasi hukum zakat namanya fiqh zakat. Ada namanya zakatul asal sampai zakat madu. Lepas tu kita madu, madu sudah berpanggil makanan tu ya. Zakat madu marah. Nah, terutama masuk ini majalah lamut pihak dari usaha ya tawar sedia ya lalu ke nyimpong itu pakai kuah dengan kelemahan tukar datang. Nah, mana jadi ada sumber penghasilan singkatnya sumber penghasilan. Jadi jamaah mazhab Syafi'i memang diwajibkan zakat. Zakat makruh, zakat orang Aceh, zakat sedia di mazhabnya kita mazhab Syafi'i diwajib. Lalu kata ulama yang bermazhab Syafi'i yaitu Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Syadili di dalam kitab Al-Yaqutun Nafis kata beliau la'alla qawla Abi Hanifah huwa al-ahsan wal ansabu lil musyarakati. Menurut pandangan saya kemungkinan qawla Abi Hanifah statement hasil ijtihad istinbat hukum pernyataan pendapat Imam Abu Hanifah wal ahsan wal ansabu lil musyarakah, itu yang lebih relevan, itu yang lebih cocok dengan kondisi, dengan keadaan si konsosial. Karena tujuan disuruh zakat di sini di samping itu cara bersih diri tangan dosa, di samping itu cara bersih hati benda dari sabarkan, itu juga kembali kepada nilainya kepada masyarakat, yaitu nilai bantuan terbantu. Nah, itu bahasa dia. Karena yang mewajibkan zakat merantau zakat sedia, zakat makruh, apa sesungguh langan bumi niki, ya apa sesungguh langan tanah niki. Jadi dari sumber penghasilan wajib kezakatan itu menurut Imam Abu Hanifah. Yo berkomentar mazhab Syafi'i sebab dasar itu orang yang bermazhab Syafi'i ya lebih cocok, lebih relevan yang menunggu mengikuti mempraktikkan daripada pendapat mazhab Hanafi ini. Bahkan dalam suku kita juga Syaikh At-Tirmizi mengatakan ya ini yang utarakan sebagai pemikiran ya aqwal madahib bil mas'alati madhabu Abi Hanifah dalilan wa ahwaquha lil masakin wa kullaha qiyaman bi syukri ni'mah wa alayhi yadullu umumul ayati wal hadith. Kata beliau, mazhab yang tak kuat dari segi dalil pada masalah wajib zakat atau tidak, masalah segala sesuatu sesungguhnya anak niki adalah mazhabnya Abu Hanifah dari segi dalil. Karena beliau mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi mengkritisi dalil yang diutarakan oleh mazhab Syafi'i yang tidak mewajibkan zakat segala sesuatu sesungguhnya anak kecuali beras atau pare ataupun kurma atau gandum. Enggak nih mazhab Syafi'i ya. Dan hadis ini dikritisi oleh mazhab Abu Hanifah. Wa ahwal masakin, dan
mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi yadullu umumul hadis, ayatul hadis. Dan sebagaimana Al-Qur'an juga menyebut tentang zakat itu secara umum, dan Nabi juga menyebut zakat itu secara umum. Masalah apa yang Allah keluarkan dari bumi. Ya, contohnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Ulama tafsir mengatakan tasaddaqu. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wahai orang-orang yang beriman, maka Allah, keluarkanlah sedekah, infakkanlah dia, yaitu zakat, dari usaha, dari hasil usaha terbaikmu. Inilah yang menjadi dalil zakat profesi. Jadi zakat profesi, karena profesi itu ada usaha. Saya jadi kepala desa, misalkan kira-kira gaji dia ini cukup nisab dan sebagainya, dan tidak berkurang dalam 1 tahun, harus dizakatkan. Begitu juga guru sertifikasi dan lain sebagainya. Min thayyibati ma kasabtum. Sedekahkan usaha terbaikmu. Apa usaha kita terbaik? Ya, menjadi guru, menjadi pejabat dan lain sebagainya. Dan sedekahkan atau keluarkan zakatnya mimma akhrajna lakum, apapun yang telah kami keluarkan dari bumi kepadamu. Nah, kan itu semuanya dari katakan dari aku, yaitu adalah mimma pertama, segala sesuatu. Hadis Nabi SAW ini kan umum. Hadis Nabi juga seperti itu, dia menggunakan kalimat umum. Fima sabatis sama'u al-ushu, segala sesuatu tanaman di luar kena pare, segala sesuatu yang diairi dengan gratis, dengan langit, al-ushu, yaitu zakatnya 10 par 1 per 10, 1 per 10, 10% dari ya 1 per 10 dari hasil, dari nisabnya, wa fima suqiya bin nawahi nisful usri, dan tanaman apapun jenisnya kalau diairi dari awal sampai panen menggunakan tenaga bin nawahi ini keringat. Nah, berarti kalau dengan keringat berarti ada kelangan biaya. Jadi zakatnya adalah 1 per 20 dari nisab yang sudah ada. Lalu makin uang kawin air gratis, maka hujan. Uang kawin air beli campur aduk. Pilih dari zakat. Kata ulama, salah satu arba'il ushri, 3/40 dari nisab. Nah, gitu. Jadi setengah ini udah tahu. Lalu kerja setengah ini udah lipat yang kiri lalu deh. Ya kadar. Lalu langan awal dalam aku, langan awal dalam pari sampai begabak, sampai ke kataran petrol aku di Geber. Mopan, ya 1/10 langan kadar. Bagaimana bahasa kadar dengan ada yang gitu kan? Nah, lalu langan awal dibiayai sampai dulu baru 1/20. Lalu kau biaya dekoh kau biaya zakatnya adalah 3/40 dari nisab. Nah, jadi kembali untuk makul sabaru, nisab makulno dihitung sesuai dengan pertanian, yaitu dengan pare. Nisabnya 5 ausuk. 5 ausuk ini berapa pare dan bersih kurang lebih dikonversi ke satuan internasional 825 kilo. Berarti kurang lebih 8 kuintal 25 kilo. Ia berat pare bersih. Maksud bersih niki whatever kan. Ada jarak murni berat biji niki. Lalu whatever ia terus dengan yang perlu kali niki, ya lamun kantong loking ya pun satu ton. Nah, ada 2 kuintal lebih niki ia umpama ia dari berat loking. Lalu misal elar sepatu kira menggabah nih, sepatu menggabah nih pun elar sepatu. Anu sama nih. Kau baru nyampe 825 kilo, maka wajib
zakat fitrah. Lagu tindak dengan gaya pemerintah, iya, itu marah baru, lamun kuah mau 1 ton, berarti 100 kilo, yaitu 1 kuintal. Lagu nako aja, dengar cerita berduit, looking. Nah, berarti murni 825 kilo atau 8 kuintal 25 kilo. Jadi setiap, nah dengan samopan lain hukum zakat bahan dengan sama di anak cara baik darah itu baik barang beli untuk nggak boleh sama penjenian jadi dengan barang ini rendah aja boleh jadi barang jual lain rendah kan ya lain zakat apa zakat ini tidak bahas dengan mopan ataupun dengan sama dia pada kan mopan yang tamu kan ada begitu pada kan mopan yang tamu. Nah jadi saya nggak sapa hari ini, saya nggak sapa mako ini di narak oke, makan Paris baru berarti kadar ini 825 kilo, 8 kuintal 25 kilo. Jadi penunggu lawan jaket baru kemarin buat hakau wilayah mahasiswa jaket sabar baru niki timbang ataupun saya mana peran kelangkaan. Nah, kelangkaan imbang kira keberan. Nah, lalu keberan ini sekali kamu opan sekali bau kamu opan hitung baju-baju harus dibuku. Lalu lebih dari 825 kilo ya berarti wajib zakat. Nah, contohnya ini saya dapat kereta. Siwa 100 kuintal, siwa 100 kilo atau siwa kuintal sekali bau yang mampu. Mampu ini siwa kuintal. Berarti mikir mana? Lain si peran mampu ini langan awal meliai. Ini dia meliai dan desal. Si petaikan dengan kosong. Ini dia meliai biaya akan ini. Oke, dengan minyak misalnya. Berarti karena awal makanya sampai mopan meninggal naik. Berarti siwa 100 kilogram per 20 kira. Siwa 100 kilogram bagi 20. Nah, 1 per 20 dinaikkan berarti siwa 100 kali 1 900 bagi 20. Ya kira ini ya 45 lah kalau mau jaga. Kalau lebih mana? 45 kilo. Berarti berarti yang kita zakatkan adalah 45 kilo. Lalu tidak menjawab makun. Betul, ini masyarakat makun situ ini dia mah ketek sih kan ganti. Ya pengajian Rasul Al-Qadhawi bal yajibu an yakuna al-ushru aw nisfuhu li'annahu badalun 'ala al-kharaji min al-ardi فيؤخذ حكمه ويقدر بقدره لأن البدل حكم المبدع. Karena kepeng ini adalah menggantikan daripada hukum zat daripada benda yang kita zakatkan itu mah. Berarti zakat kepeng ganti. Bila harga kira-kira 45 kilo no, dia boleh betul. Oh, kira sekitar 50 no atau lemak sekali zakatkan. Kedua saya tetap itu. Misal penaik pertama tinggi atau penaik kira menjaga kurang dengan 400 kilo maupun 100 kilo maupun setelah ditimbang dia sedang mau 300 kilo kurang dengan 400 boleh itu lemak jumlahnya tinggi jumlahnya lemak kader penaik kedua atau mungkin paling aman setiap kali kamu dapat penamak pertama ya lama penamak pertama langan penamak pertama sampai penamak terakhir populasian atau laut ada sekali kali lalu kira-kira misalnya aku naik buat kuliah atau kuliah buat kaum muslim yang kata boleh ya baik-baiknya atau lupa kadar bagi 3/40 dari nisab misal 200 balik bagi 200 kali 3 bagi 40 hasilnya itulah yang menjadi zakat makruh. Nah ini berkah niki. Nah
Jadi kalau mau pelautikan serah sekarang udah masjid ini kan oke jadi, ya oke. Misalnya kalau ada jarak lah dengan bahkan di kalau dengan daftar haji antara gabah lalu pengantaran makul terakhir ya kemudian kadang kalau ayah anda ya dengan Sogino mampu Arab Saudi juga ya boleh dikatakan hasil dengan Lombok musola balik atau berhasil berarti ini kemungkinan sumber penghasilan ada mampu ataupun Arab Saudi dan lain sebagainya. Pendidikan jadi sangat penting dalam mampu zakat yang jadi kalian mudah-mudahan kau gawe ini waktu zakat tentang baru dia kembali nenek saya nggak perlu gabah saya gabah ini dewo pada yang kanjil kanjil mampu setiap yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak akan mereka yang zakat baru ini sekeluar baru ini selalu di dunia zakat sedia orang Aceh dan sebagainya. Kalau itu menjadi sumber penghasilan. Selanjutnya zakat fitrah. Nah, zakat fitrah jemaah 3 kilo. Nah, arah ulama kena 3 kilo. Nah, arah sekalian 2 kilo setengah. Mbe paling bagus 2 kilo setengah atau 2 kilo. Paling bagus, ada paling bagus kedua. Ya bagi 2 kilo dari paling bagus. Saya akan mengenal ini tidak dalam WA dan darah ini dan darah ini dengan kancing mau diri deres kancing mau dengan mau diri tidak WA saya seperti dengar di sholat boleh pengganti WA ada syukur WA kamu ada syukur karena insya Allah boleh syukur WA kamu hari WA pengganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jangan mau ini yang lagi ya ada tapi nah, apa ya kamu zakat fitrah jamaah mumpung satu kedua yang bahas dari awal zakat fitrah ini tentu mana zakat fitrah mumpung selalu bilang ada hadis kita bagi ada kali ngaji bu ada mau itu zakat fitrah ini tentu ala lain ada tadi salam batu ya amal WA kenal tangan insyaallah WA ketahuan di salam batu. Pertama apa? Zakatul fitrah. Zakatul fitrah. Nabi dengan fitrah ayat al-khilqah. Keadaan kondisi awal kejadian. Keadaan kondisi permulaan diri yang tumbuh yang khilqah. Yang fitrah. Nah ini dinamakan zakat fitrah sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan hikmah. Dengan sebulan zakat fitrah yang suci manusia itu bersih maka anak baru lahir. Amalan itu ubah makna lebihan. Dia menanyakan badat khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambil sebagian dari harta mereka, itulah cara mereka disucikan. Ya benar khilqah, zakatul khilqah, zakatul fitrah ay zakatul khilqah. Zakat yang berfaedah mengembalikan manusia yang mengeluarkannya itu seperti kondisi awal permulaannya lahir di dunia dalam keadaan bersih. Dia berparah zakatul fitrah. Tidak apa-apa dia bukan baru kita pernah manfaat ini dia. Yang kedua zakatul fitri. Nama lain zakatul fitri. Tidak sekedar zakatul fitri adalah zakat fitrah dengan ini. Dia orang ngaji dalam. Nama lainnya zakatul fitri dan anak zakatul fitri. Nabi dengan fitrun tidak puasa. Kebalikan siyamun. Kalau puasa ini siyamun bersama. Siyamun atau saumun dia bahasa puasa. Namun dia puasa aku benar apa? Fitrun dia bahasa Arab fitrun. Berarti zakatul fitri ini berkait dinamakan sesuai dengan waktu. Zakatul fitrah dinamakan sesuai dengan fungsi hikmah. Dan zakatul fitri dinamakan seperti itu karena disesuaikan dengan waktu. Berarti kan zakatul fitri adalah zakat yang harus dikeluarkan pada waktu orang tidak boleh puasa. Pirano tanggal sakera Syawal. Nah, dia kok jadi waktu wajib. Waktu wajib. Nah,
Anda sakit, salah dia kalau dikamu dengan puasa. Benar-benar kepacu, dikamu puasa bulan sakit sawah. Benar-benar saleh berdosa. Ya, dia beribadah ini dia harus teguh tiru sama Nabi Nuh. Harus teguh tiru mereka yang ada yang orang ngaji baru. Dia kamu egois mengatakan hanya bagus. Amin. Ada dengan Quran dan ini sahih. Baca Quran di kamu. Baca Quran di makan di kamu. Ini tidak hanya bagus. Nah, dia tahu kenapa? Karena agama ini ada yang mengatur. Bukan akal kita yang mengatur agama ini, tapi agama ini diatur oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menanggal sekian Allah kamu dengan puasa, ia merupakan ala zakatul fitri, yaitu zakat yang dikeluarkan pada waktu orang fitrun, tidak boleh berbuat puasa. Nama lain zakatul fitrah ini adalah zakatul badan, zakat awal. Nah, ini berkaitan dengan tempat. Cakap oleh ulama Arab, niki dinamakan zakatul badan karena disesuaikan dengan tempat. Karena zakatul fitrah itu dikeluarkan di mana tempat badan orang ini. Dia pun para zakatul badan. Besok awak dengan no dia berzakat. Misal penunggu kami lalu merantau ke Malaysia awak Malaysia berzakat. Dia pun para zakatul badan. Mereka balik ke rumah bagi rumah berzakat. Saat keliru jamaah, keliru, maka ada ulama-ulama yang jumhur dalam mazhab Syafi'i tidak mengesahkan zakat fitrah, yaitu nafsu zakat min baladin ila baladin akhar, memindahkan zakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i la tujzi'u zakatuh, zakatnya tidak sah. Ambil contoh, ia takdiran lain ini. Tebalan terbaru cukup. Lalu saya nak kakak ni untuk keluar kau. Aku tu punya kakak dekat sini dia ni. Ini emak tahu nak kakak. Padahal dia mengengat, no. Dia mengengat. Nah, itu namanya memindahkan zakat. Jangan memindahkan zakat namanya. Saya nak dibobok dikit depan ni duit mustahil masjid. Minimal dari mustahil dikit masjid. Kamar ini atas Nabi Sabirina. Baik kami jauh subur. Nah, saya jauh subur zakat pada dibobok tinggi masih nama mustahil. Dah ujizi zakat. Ini pendapat ulama ilmu. Dia sah zakat. Aku terampas dari. Kamu terampas. Untuk soleh tak dia pada dukung kerja tu nanti kalau tak ada lagi mana. Nah, mari kita kamu tidak zakat. Yang pernah awak di Malaysia wajib berzakat di Malaysia. Dedek subuh dengan syariat rombong zakatan. Kembali karena sama hal memindahkan zakat. Awak ke Malaysia ke zakatan dedek balik istilahkan cara dibalik. Atau dengan kawan, ada kena no dengan no pindah zakat fitrah tangan Malaysia oleh bobo. Dia berpara karena zakatul badan. Dan dedek pindahan jemaah. Daripada terbalik tidak pindahan untuk keluarga sahabat di Melanda di sana. Yang kalau kita kaku betul, yang kalau dua betul, ini tak boleh. Kecuali ada satu ulama dalam mazhab Syafi'i tapi sendirian, lesak denganmu. Mbak yang pakai sakit dengan atau 10 dengan, misal. Tentu yang kita dengar adalah 10 orang. Sakit ulama namanya Ibnu Ubaid. Ia bahasa kedua kanggul tidak ada zakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Oh ia dari kali bangkit, lalu buahkan tu jadi wajib ulama. Pakai untuk apa? Lalu orang dia makan tumja. Nah, baru dari pedoman pendapat. Nah, zakat fitrah ini dia sebulan beras paling sempurna. Saya nanya kepada dan karena birra, kamu tidak akan memperoleh kebaikan Allah. Apa kebaikan nenek menimpa diri yang tunggu? Belu umur, berkah usaha. Ya, yang penting sukses dunia akhirat. Dan dalam berdoa kamu sekalian kata Allah tidak akan memperoleh kebaikan Allah hatta tunfiqu mimma tuhibbu, sehingga engkau mengeluarkan, menyerahkan apa yang paling kau cintai. Jadi yang beras bulog saya beli seperti itu, kancing beras kami ambil dari dalam balik, mbak kira-kira soalnya. Nah, tunggu jawab, iya jadi zakat fitrah. Walaupun kanggo ni aku kurang bagus. Sama
ya kan. Berkata yang nama kan. Nah, mundang pun kan pulau kan pun beras pulau kan bensin harus jauh ini lainnya. Lalu ikroha fikih kawin tidak ada paksaan dalam agama. Kaidah usul fikih al-maisur la yasqutul ma'sur. Nah ini yo TDB mengenai bahasa hukum ini jemaah hukum itu dia dulu. Jadi sampai ke warna ngaji. Wah bapak tradisi wajib orang itu dulu. Ya mana kalau kita lagi angkai mungkin kira ngaji bapak di sini kan. Jadi ada orang ngaji bapak apa di sini nanti bapak di jalan di dunia ini kan. Jadi masyarakat. Mudah-mudahan pengajian yang perlu ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian yang perlu selamat dunia akhirat serta semua orang yang kita berguru kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihatin nafi'ah wa ila hadratin nabi sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirri Fatihah. Jazakumullahu khairal jazaa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma iftah 'alaina وعلى أولادنا وأهلنا وتلاميذنا فتحا وفهما كاملا في القرآن العظيم ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم وكمال الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في هذا الشهر وكل سنة بالجود والفضل والقبول والنعمة السابغة والعافية التامة وأحينا يا الله على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واصرف بنا سبيله. اللهم أمتنا على ملته وسنته واحشرنا يوم القيامة في زمرته وتوفنا يا الله على سنته ومتعنا يا الله بمرافقته ورؤيته. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة والنعمة. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وتلاوتنا وجميع عبادتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا وسيع الرحمة. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارزقنا كما متابعتهم ظاهرا وباطنا والعباده وعددا وقرا فينا يا ارحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحه. Jazakumullahu khairan jazaa wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil ar-rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.